Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya takdimi dan saya muliakan Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah mendukung saya sehingga saya bisa sampai di titik sekarang ini, serta teman-teman senasib seperjuangan yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Silva Deonawati, semester 4 dari Prodi Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang teori belajar matematika. Macam-macamnya ada 4. Yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua ada teori kognitivisme, yang ketiga ada teori humanisme, dan yang terakhir ada teori konstruktivisme. Nah, kita bahas yang pertama dahulu, yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini digagas oleh Jens and Berliner, yaitu teori yang menekankan bahwa perubahan tingkah laku adalah hasil pengalaman. Pengukuran menjadi fokus utama dengan model stimulus respon yang menganggap peserta didik sebagai individu pasif. Penguatan memperkuat perilaku, sedangkan hukum mengurangi. Metode pelatihan dan pembiasaan digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, paham dan tujuan dari teori behaviorisme. Paham dari teori behaviorisme menolak pengakuan terhadap bakat, minat, dan perasaan peserta didik karena menganggap individu hanya sebagai fenomena jasmaniah. Proses belajar hanya melatih refleks menjadi kebiasaan. Ini menekankan pada pemberian dan respon yang menjadi rutinitas peserta didik. Teori behaviorisme memiliki tujuan untuk menambah pengetahuan dan aktivitas belajar, sehingga pengetahuan yang didapat menjadi lebih baik. Prinsip dari teori behaviorisme ini ada 5. Yang pertama ada objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua ada semua bentuk tingkah laku dikembalikan kepada refleks. Yang ketiga mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang keempat perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. Dan yang terakhir ada aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik yang harus dihindari. Tokoh-tokohnya yaitu yang pertama ada Edward Lee Thorndike, yang kedua ada John Watson, yang ketiga ada Carl Leonard Hull, yang keempat ada Edwin Guthrie, yang kelima ada Bruce Frederick Skinner. Selanjutnya yang kedua ada teori kognitivisme. Teori ini memiliki pandangan bahwa seseorang yang menerima informasi akan menyusun, menyimpan, dan menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Konsep belajar dari teori ini mengenal istilah asimilasi dan akomodasi. Ada beberapa teori dalam teori ini. Yang pertama ada teori Gestalt, yang kedua ada teori skemata Piaget, yang ketiga ada teori belajar sosial Bandura, yang keempat ada teori informasi Norman. Teori Gestalt ialah proses pembelajaran mengutamakan belajar yang bermakna sehingga tidak menimbulkan ambiguitas. Teori skemata Piaget yaitu teori yang mengatakan bahwa pengalaman kependidikan harus dibangun di sekitar struktur kognitif peserta didik. Teori belajar sosial Bandura yaitu meyakini bahwa model yang dianggap memiliki kehormatan, kemampuan, status tinggi, dan kekuatan menjadi pengaruh yang paling efektif dalam pendidikan. Dan yang terakhir teori informasi Norman yaitu pengajaran yang efektif memerlukan pendidikan yang mengetahui struktur kognitif peserta didik. Yang ketiga ada teori humanisme, yaitu teori yang mengutamakan kebebasan peserta didik dalam menyelesaikan masalah atau menemukan suatu konsep belajar dengan caranya masing-masing. Peserta didik berperan sebagai subjek didik atau pendidik berperan sebagai pengarah atau fasilitator. Pembelajaran aliran humanisme meletakkan peserta didik sebagai sentral dalam aktivitas pembelajaran. Peserta didik menemukan pengalamannya sendiri
dalam belajar dan menggali potensi diri sendiri secara semaksimal mungkin. Nah, peran yang ada di sini yaitu pendidik berperan sebagai fasilitator dengan memberi motivasi dan memfasilitasi peserta didik dalam menemukan pengalaman belajar. Peserta didik di sini berperan untuk menerapkan metode yang didapat, membuat peserta didik lebih aktif, serta memberikan informasi yang terstruktur. Dan yang terakhir yaitu teori konstruktivisme, yaitu teori yang memiliki perspektif bahwa belajar merupakan konstruksi informasi yang masuk ke dalam otak. Menurut konstruktivisme, belajar merupakan proses aktif peserta didik mengkonstruksi arti, wacana, dialog, pengalaman fisik, dan lain-lain. Belajar juga merupakan proses mengasimilasi dan menghubungkan pengalaman atau informasi yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimiliki serta peserta didik sehingga pengetahuan berkembang. Pengertian belajar dan kegiatan belajar. Belajar merupakan proses aktif peserta didik mengkonstruksi arti, wacana, dialog, pengalaman fisik, dan lain-lain. Belajar juga merupakan proses mengasimilasi dan menghubungkan pengalaman atau informasi yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimiliki peserta didik sehingga pengetahuannya berkembang. Kegiatan belajar adalah kegiatan yang aktif di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Proses peserta didik mencari arti sendiri yang mereka pelajari. Ini merupakan proses menyesuaikan konsep-konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada di dalam pikiran mereka. Cukup sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.